Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kita telah sampai kepada pembahasan seminggu bersama Obed-Edom hari yang terakhir atau hari yang ketujuh dengan judul renungan antara Abinadab dan Obed-Edom. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleasar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Berkaitan dengan tabut perjanjian, ada dua orang, bahkan dua keluarga yang menarik untuk dibandingkan. Mereka adalah Abinadab dan keluarganya, serta Obed-Edom dan keluarganya. Perhatikan ketiga hal berikut. Pertama, sama-sama menyimpan tabut perjanjian. Tabut perjanjian disimpan di rumah Abinadab yang di atas bukit setelah dikembalikan oleh orang Filistin. Di kemudian hari, tabut perjanjian disimpan di rumah Obed-Edom setelah kasus kematian Usa. Sama-sama menerima tabut perjanjian. Bedanya hanya di masalah waktu. Abinadab menerima tabut perjanjian selama 20 tahun. Sedangkan Obed-Edom menerima tabut perjanjian hanya 3 bulan lamanya. Dari sini kita tidak bisa melihat perbedaan di antara kedua orang itu. Toh sama-sama mau menerima tabut perjanjian. Yang kedua, hasil dari menerima tabut perjanjian. Selama 20 tahun tidak ada catatan tentang berkat besar yang dicurahkan ke Abinadab dan keluarganya. Sementara itu, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bisa disimpulkan bahwa berkat yang diterima oleh Obed-Edom dan keluarganya itu bukan berkat kaleng-kaleng, mengingat Daud sendiri menjadi tertarik dan berubah pikiran terhadap tabut perjanjian. Namun, di sini pun kita tidak bisa melihat perbedaan antara Abinadab dengan Obed-Edom, sebab mengenai berkat itu hak Tuhan. Dia mau memberikan berkatnya kepada siapa, itu hak Tuhan. Yang ketiga, anak-anak mereka. Anak-anak Abinadab adalah Usa dan Ahio. Ada satu kisah yang membuat kita bisa membedakan antara Abinadab dengan Obed-Edom. Dikatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kata keteledoran memastikan bahwa Usa bersalah di hadapan Tuhan. Alkitab tidak mencatat hubungan antara peristiwa yang dialami oleh Usa ini dengan Abinadab. Tetapi paling tidak kita bisa melihat tidak adanya pengaruh Abinadab dalam masalah rohani, secara khusus dalam kaitannya dengan tabut perjanjian. Bukankah ini merupakan indikasi bagaimana Abinadab memperlakukan tabut perjanjian ketika berada di rumahnya? Bandingkan dengan anak-anak Obed-Edom. Anak-anak Obed-Edom menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan dan negara. Hal ini terjadi karena pengaruh positif Obed-Edom sangat kuat terhadap mereka.
Perbandingan antara Abinadab dan Obed-Edom mengingatkan agar kita bersikap benar di dalam menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat sebagai penguasa dan pemimpin hidup kita, maka keluarga kita akan meneladaninya dan berkat Tuhan pun turun atas kita. Kata-kata bijak. Keluarga yang diberkati dan dipakai Tuhan bisa menjadi indikasi bahwa Tuhan menerima rasa hormat kita kepadanya. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, kiranya orang lain bisa melihat perbedaan hidupku sebagai orang yang sungguh menghormati-Mu dengan mereka yang tidak sungguh menghormati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan seminggu bersama Obed-Edom memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.